Shalom, selamat tahun baru 2026 untuk kita semua. Mengucap syukur kalau pagi hari ini, di awal tahun ini, kita diberikan kesempatan untuk pertama-tama datang ke dalam rumah Tuhan. Awal tahun yang diawali dengan menyembah kepada Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kita, yang boleh merasakan pimpinan Tuhan di tahun yang lalu. Dan di masa kini dan akan datang, percaya akan penyertaan dan perlindungan Tuhan juga bagi kehidupan kita. Baik, sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. 2 Samuel 7 ayat 21 sampai dengan 22. Demi firman-Mu dan sesuai kehendak hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perbuatan yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah. Tidak ada yang seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut semua yang kami dengar dengan telinga kami. Baiklah, saat ini mari kita menyembah kepada Tuhan kita yang besar, yang telah melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita. Telah kita lihat, telah kita dengar betapa besar dan herannya perbuatan Allah kita. Dan biarlah saat ini jiwa kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku. Dia yang besar, sungguh Dia yang besar di dalam kehidupan kita. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Kau Tuhanku apa
sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Pertolongan kita datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang dengan setia memelihara umat-Nya untuk selamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri, Holy, Holy, Holy. Mari sebelum kita masuk lebih jauh di dalam ibadah tahun baru kita ini, mari saat ini kita mau mengakui akan dosa dan kesalahan kita, akan pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Begitu banyak seringkali kita mendukakan hati sesama kita
kita mendukakan hati Tuhan. Dan bila saat ini, mari kita mau mengakuinya itu semua di hadapan Tuhan. Adapun ayat pengakuan dosa diambil dari Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Tuhan kita Tuhan yang tahu segala kedalaman hati kita. Baiklah, sambil kita merenungkan dosa kita, kita angkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hati. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita katakan sekali lagi, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hati. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengaku untuk setiap dosa pelanggaran yang selama ini telah kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami gagal di dalam berelasi dengan sesama kami. Ada banyak hal yang melukai orang-orang yang ada di sekitar kami yang kami lakukan. Ampunilah kalau kami gagal dalam melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Ampunilah kami ya Tuhan yang gagal dalam menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami.
Ya Tuhan, Engkau tahu betul banyak hal yang kami gagal, yang kami lakukan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang kepadamu. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Kami membutuhkan belas kasihan Tuhan atas hidup kami. Supaya Tuhan mengampuni kami dan melayakkan kami. Ya Tuhan, tolong biarlah di tahun baru ini juga kami dimampukan oleh Tuhan untuk bisa keluar dari dosa-dosa, bahkan dosa-dosa favorit kami. Biarlah di tahun 2026 ini kami boleh melangkah dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan, hidup di dalam anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami sekali lagi mohon Tuhan mengampuni dan melayakkan kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Berita anugerah hari ini diambil dari Yesaya 49 ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya dan tidak menyayangi anak dari kandungannya? Kalaupun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau. Amin. Silakan duduk jemaah sekalian. Mengucap syukur dari berita anugerah kita diingatkan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang begitu banyak dosa, begitu banyak menyakiti hati Tuhan, tapi sungguh Tuhan tidak melupakan kita. Kasih-Nya sungguh ajaib. Mari kita meresponi berita anugerah ini dengan mengangkat pujian kasih yang ajaib. Kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah, ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku, berkat yang ajaib bagai sinar fajar merekah. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya, terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi terang, terang salibnya. Ku mau serahkan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Mari saat ini kita kembali mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Ardiansyah dengan tema Renewing Your Mind. Mari kita persiapkan hati untuk ditaburkan oleh firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia, yang boleh hadir dan berdiam di dalam hati
kita semua. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita katakan sekali lagi, Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih di awal tahun yang baru, Tuhan boleh membawa kami datang ke rumah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah hadir di rumah Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kami rindu firman-Mu ini boleh menjadi penuntun kami di dalam menjalani di tahun yang baru ini. Tolong kami Tuhan, berbicaralah kepada kami. Jangan sampai ada di antara kami yang tidak membawa berkat apa-apa dari kebenaran firman-Mu ini. Kuasai hati dan pikiran kami, dan berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sebelum kita duduk, mari berikan salam ke depan, belakang, kanan, kiri. Ucapkan selamat tahun 2026. Silakan duduk. Shalom saudara. Gimana semalam?
Ada yang barbekyuan? Ada yang kumpul bareng keluarga? Ada yang ngantuk nggak sekarang? Pak Ardi, khotbah jangan lama-lama ya, ngantuk nih, begadang semalam ini ya. Saudara, bersyukur kita boleh memasuki tahun yang baru ya. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudara, izinkan saya secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru 2026 untuk kita semua yang hadir di tempat ini ya. Tuhan memberkati semua jemaat yang hadir di tempat ini ya. Nah mari saudara kita membuka Roma 12 ayat yang kedua. Mari kita membuka Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Kita membaca bersama-sama Roma 12 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudara, pada waktu kita memasuki tahun baru, biasanya kita itu mempunyai sebuah resolusi. Dan saya duga kebanyakan di antara kita membuat resolusinya, saya pengen menjadi orang yang lebih baik lagi. Atau bahasa yang lainnya, saya ingin semakin hari semakin serupa dengan Tuhan saya, Yesus Kristus. Tetapi faktanya setelah kita memasuki tahun yang baru, bahkan kita sudah melewati tahun tersebut, kita mengalami perubahan enggak sih? Kita melewati tahun baru demi tahun baru, pertanyaannya kita betul-betul enggak mengalami transformasi. Hidup kita makin serupa Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, mungkin kebanyakan kita mengalami transformasi tersebut. Istri kita atau suami kita mengatakan, wah makin tahun kamu makin berubah ya, seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Makin serupa Tuhan kita. Atau saudara jangan-jangan ada di antara kita mungkin justru banyak yang tidak mengalami perubahan. Boro-boro Pak, mengalami transformasi serupa Tuhan Yesus. Gak ada Pak, yang ada justru apa? Saya malah semakin serupa dengan dunia. Jadi saudara, tahun demi tahun kita lewati, kita tidak seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi faktanya kita justru semakin serupa dengan dunia. Kita bisa stres. Kok gak berubah-berubah sih hidup saya? Kita bisa kecewa. Kita bisa patah arang. Kita bisa sedih, saudara, kenapa saya kok nggak bisa berubah. Saudara, Roma 12 ayat 2 yang kita baca tadi memberikan petunjuk bagaimana supaya kita betul-betul bisa mengalami transformasi serupa Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari saudara kita melihat Roma 12 ayat 2 yang kita bahas hari ini. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara, ayat ini menarik sekali, saudara, ya. Dan saya pengen kita coba membedah ayat ini, karena kalau bagi saya pribadi, kalau lihat terjemahan bahasa Indonesia, enggak terasa maksud sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Paulus karena keterbatasan penerjemahan ya. Nah, coba kita lihat saudara ya. Perhatikan saudara. Saudara, kalau kita lihat Roma pasal 1 sampai pasal 11, di situ Paulus menjelaskan kepada penerima surat Roma bagaimana Allah itu menyelamatkan mereka.
Jadi Allah itu melakukan ini dan itu dari pasal 1 sampai pasal 11. Itu doktrin keselamatan yang begitu kental sekali dipaparkan oleh Paulus. Jadi kalau saudara pengen belajar doktrin keselamatan, baca tuh Roma pasal 1 sampai 11. Ya. Nah, pasal 12 yang kita bahas hari ini, itu Paulus mulai berbicara tentang ranah-ranah aplikasi. Sama lah kayak khotbah ya. Kalau khotbah apa polanya? Penjelasan dulu, betul ya? Pengupasan ayat dulu, baru terakhirnya aplikasi. Nah, sebenarnya Paulus kalau tulis surat, polanya juga sama. Penjelasan dulu dari ayat 1 sampai ayat 11, paparan, tentang keselamatan, bagaimana Allah menyelamatkan penerima surat Roma ini, termasuk kita. Lalu pasal 12, aplikasinya. Nah, aplikasinya apa, saudara? Paulus mengatakan, kamu yang sudah diselamatkan, Allah begitu rupa menyelamatkan kamu. Kamu yang sudah dimenangkan, kamu yang sudah diselamatkan. Paulus minta satu hal, apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, Paulus mengucapkan kalimat ini karena Paulus tahu, sekalipun manusia itu sudah diselamatkan, mereka sudah dimenangkan, bukan berarti mereka kebal dengan dunia. Bukan berarti mereka tidak bisa menjadi serupa dengan dunia. Masih bisa. Makanya Paulus kasih peringatan. Kalau jemaat itu kebal, nggak mungkin Paulus kasih ayat ini. Tapi Paulus tahu betul, sekalipun jemaat itu sudah diselamatkan, milik Kristus, tetap mereka bisa jatuh yang dalam namanya menjadi serupa dengan dunia. Jadi Paulus mewanti-wanti, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, sekarang saudara perhatikan ya. Waktu Paulus mengatakan janganlah kamu menjadi serupa, perhatikan kata serupa di situ. Serupa di situ kalau saya lihat bentuk kata kerjanya present pasif. Garis bawahi kata pasif. Nah, karena itu pasif, saudara, itu jadi punya pengertian begini. Janganlah kamu itu dibentuk atau dicetak, atau bisa terjemahan lainnya itu punya makna dipolain oleh dunia. Sampai kamu itu mirip dengan dunia. Jadi ada kata dibentuk atau dicetak atau dipolain oleh dunia sampai hidupmu itu mirip kayak dunia. Saudara, siapa yang pernah bikin kue? Pernah ya, ibu-ibu. Kebanyakan pernah. Adonan kue. Kita taruh di atas meja. Wah. Lalu kita giling dengan apa itu? Gilingan adonan kue. Lalu adonan itu jadi ceper. Begitu ya. Lalu kita ambil cetakan kue. Cetakan kue berbentuk misalnya bintang. Kita tancepin di adonan itu. Lalu kita cabut. Lalu kita keluarin. Nah, keluarlah adonan kue sesuai dengan, persis dengan cetakannya. Bintang, ini juga bintang. Jadi adonan itu dibentuk, dicetak, dipolain sesuai dengan cetakannya. Nah, kira-kira inilah maksud dari Paulus. Jangan sampai dunia ini mencetak engkau, membentuk dirimu, sampai engkau itu hidupnya kayak dunia. Mirip dengan orang-orang dunia. Saudara, ngomong-ngomong apa sih dunia itu? Saudara, dunia itu bisa dari kata Yunani-nya kosmos. Bukan merek rice cooker, bukan. Kosmos. Itu artinya dunia secara alam semesta. Tapi kata dunia di sini bukan dari kosmos, tapi dari kata aion. Dengan kata aion ingat apa, saudara? Yang di PVC. Bukan itu ya, ini aion. Nah, aion itu apa, saudara? Aion itu dunia, tapi dalam pengertian begini. Sistem nilai, semangat zaman, cara berpikir yang bertentangan, yang berlawan dengan Allah. Jadi segala sistem nilai, pola pikir, semangat jangan yang melawan Allah.
Jadi sampai di sini, saya ingin simpulin ya, supaya kita nggak pikiran kita kececer kemana-mana. Jadi Paulus itu ingin mengatakan, jangan sampai kamu yang sudah diselamatkan, hidupmu itu dibentuk, dicetak oleh nilai-nilai dunia ini. Pola pikir dunia ini. Sampai hidupmu itu mirip kayak orang duniawi. Jangan sampai. Jangan sampai ada orang lain mengatakan, orang Kristen kok kayak orang duniawi. Waduh, sedih saudara ya kalau kita diomongin gitu ya. Itu berarti jangan-jangan hidup kita udah kecetak, kebentuk sama dunia. Jangan sampai orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari dia mengatakan, orang Kristen kok begitu, duniawi sekali. Aduh, jangan-jangan kita sudah kecetak, kebentuk sama dunia ini. Jadi jangan sampai kita serupa, dicetak, dibentuk, sampai mirip dengan dunia ini. Saudara, masalahnya adalah kita ini mudah sekali kecetak, kebentuk oleh lingkungan sekitar kita. Itu masalahnya. Saudara, saya ingat waktu saya pertama kali masuk ke Seminari Alkitab Asia Tenggara, ke kampus saya STT Saat untuk belajar Alkitab. Saya utusan dari Hosana, saya belajar Alkitab ke Saat, bawa utusan dari Hosana. Nah, sampai di kampus Saat, saya frustrasi sekali. Kenapa? Saya ngelihat ada kakak tingkat yang menyambut. Ya, kakak tingkat itu rapi sekali, rambutnya belah pinggir, pakai minyak rambut, wah, kacamata, terus pakai kemeja lengan panjang, ya, pakai celana kain, sepatu, wah, rapi. Lalu nyambut saya, selamat siang. Saudara, saya stres melihat begituan. Kenapa? Jadi hamba Tuhan harus rapi ini ya. Karena saya dulu itu ahli topan anak jalanan. Senengnya pakai kaos oblong, pakai celana jeans, lutut sobek-sobek, sendal swallow. Sukaan saya. Wah, jadi hamba Tuhan kayak gini, harus pakai kemeja rapi begini. Saudara, jujur saya stres sekali itu. Masa Tuhan jadi hamba Tuhan harus rapi kayak begini? Saya nggak mampu Tuhan. Beda ini sionya, ini ciong ini. Wah itu apa? Aduh, rapi banget, sedangkan saya ahli topan anak jalanan, nggak nyambung ini. Tapi mau nggak mau harus ikutin. Ada aturan kalau di seminari itu ya harus pakai kemeja. Apalagi di perpus, apalagi ikut kuliah di kelas pakai kemeja. Minimal kaos berkerah, nggak boleh kaos oblong. Jadi mau nggak mau saya harus pakai kemeja. Pakai kemeja terus. Mau beli baju, kemeja deui. Mau beli baju lagi, kaos kemeja aja, kemeja deui, merek deui. Deui beli kemeja terus, kemeja terus. Akhirnya saya suka pakai kemeja, saudara. Sampai detik ini. Sampai orang suka bercandain saya. Ardi, kamu itu rapi banget ya. Kamu aja pakai kemeja. Main, jalan-jalan aja pakai kemeja. Semuanya kemeja, pakai kemeja. Iya, saya jujur aja saya senang pakai kemeja, saudara ya. Apalagi di kemeja itu ada kantong di sini. Saya suka taruh handphone di sini. Saya nggak suka taruh handphone di celana. Kenapa? Udah celana ketat, taruh handphone, kunci mobil. Waduh, itu risih banget bagi saya. Jadi saya suka pakai kemeja, kebentuk saudara, kecetak di situ. Sampai saat ini. Saudara, kalau kita kecetak, kebentuk oleh lingkungan budaya yang positif, puji Tuhan. Tapi kalau kita kebentuk, kecetak oleh hal-hal budaya, lingkungan, nilai sistem yang berlawanan dengan Allah, waduh saudara, berbahaya sekali. Kita akan menjadi orang yang serupa dengan dunia ini. Saudara, oleh karena itu hati-hati jangan sampai kita betul-betul kebentuk, kecetak, serupa dengan dunia ini. Saudara, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita tidak kebentuk, kecetak sampai mirip dengan dunia ini? Paulus memberikan solusinya, saudara. Nah, apa yang dikatakan oleh Paulus? Paulus mengatakan di frase berikutnya demikian. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi dikatakan tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Nah, mari kita perhatikan bagian ini ya. Coba kita kupas lagi bagian ini. Nah, saudara, pertama-tama coba kita lihat, apa itu pembaruan budimu? Saudara, pembaruan budimu itu sebenarnya simpel, artinya pikiran. Ya, jadi Paulus mengatakan, berubahlah tuh, pikiranmu itu berubah. Kalau pikiranmu itu berubah, kamu nggak akan serupa, nggak akan dibentuk oleh dunia ini. Pikiran itu harus berubah. Nah, lalu saudara, waktu saya mempelajari bagian ini, kata berubahlah di sini menarik sekali untuk dipelajari. Ini membuat kita semakin bisa memahami ayat ini lebih dalam lagi. Apa saudara yang saya temukan di dalam kata berubahlah itu? Saudara, berubahlah di sini juga kata kerjanya berbentuk present pasif. Ada pasif lagi di situ. Jadi saudara ada nuansa pasifnya, enggak? Kalau bagi saya terjemahan Indonesia enggak terlalu kerasa tuh. Ada pasifnya di sana. Bagi saya secara pribadi. Nah, karena ini bentuknya pasif, saudara, jadi ini punya pemahaman begini. Pikiran kita itu ya mau diubah oleh pihak luar. Jadi ada pihak luar itu yang mengubah pikiran kita. Pikiran kita itu diubah oleh pihak luar. Siapa pihak luar itu? Tunggu tanggal main. Ya. Jadi pikiran kita itu diubah. Lalu yang kedua, saudara, bentuknya itu present. Nah, kalau present itu artinya itu sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Sampai kapan? Seumur hidup. Jadi waktu Paulus mengatakan berubahlah, pikiranmu itu harus diubah. Sampai kapan? Seumur hidup. Karena bentuknya present. Pikiranmu harus diubah seumur hidup. Nah, kata berubahlah itu sendiri, ya saudara, dari kata metamorfoste. Dengan kata metamorfoste, ingat kata apa saudara? Hah? Metamorfosis, kan ya? Nah, itu mengingatkan kita dari seekor ulat yang lucu. Berubah menjadi kupu-kupu, pop, yang indah sekali. Dari sini kita belajar, jadi waktu Paulus mengatakan berubahlah itu betul-betul berubah dari dalam itu keluar. Bukan berubah asal-asalan, bukan berubah ikut-ikutan, tapi betul-betul mengalami transformasi seperti dari ulat berubah menjadi kupu-kupu. Saudara, sampai di sini saya mau simpulkan lagi supaya kita pikirannya nggak kececer kemana-mana ya. Saudara, dari sini waktu Paulus mengatakan tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, Paulus pengen ngomong begini. Pikiranmu itu loh harus terus diubah seumur hidup oleh pihak luar itu. Sampai pikiranmu itu betul-betul mengalami transformasi, benar-benar punya mindset yang baru, sudut pandang yang baru, punya pikiran yang betul-betul baru. Harus diubah. Kalau nggak diubah, jangan heran hidupmu kayak orang duniawi. Saudara, sampai di sini, waktu saya persiapan khotbah, mempersiapkan bagian ini, saya bertanya-tanya dalam hati. Paulus, emang ada apa sih dengan pikiran saya? Emang ada apa sih dengan pikiran manusia itu? Sampai harus diubah. Emang ada apa dengan pikiran manusia? Ha? Saudara, di dalam perenungan saya menyadari, ternyata di dalam pikiran manusia itu, apa yang terjadi? Ternyata pikiran kita itu sudah tercemar oleh dosa. Jadi di dalam pikiran kita ini sudah terkontaminasi oleh dosa. Saudara, ada yang mengatakan begini, hati-hati dengan apa yang ada di pikiranmu, karena itu akan mempengaruhi bagaimana kamu bertindak, bersikap, mengambil keputusan, melakukan sesuatu. Itu sangat dipengaruhi dari pikiran. Celakanya, pikiran kita itu sudah terkontaminasi oleh dosa. Dan ini akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang melawan Allah. Makanya Paulus mengatakan ini pikiran harus diubah. Terus diubah. Kenapa? Karena pikiran kita ini sudah terkontaminasi oleh dosa. Terus diubah terus.
Dan yang kedua, saudara, karena pikiran kita ini sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang tidak baik. Contohnya apa saudara, ajaran tidak baik? Ajaran tentang feng shui. Bangun rumah begini, harus begini. Kalau enggak nanti enggak dapat berkat. Pyong, nanti enggak dapat ini, enggak dapat rezeki. Juga ajaran-ajaran teman kita ngajarin, ini. Kalau kamu dibaikin orang, balas dengan kebaikan. Tapi kalau kamu dijahatin orang, balas 2 kali lipat lebih jahat. Orang bisa ngajarin tuh macam-macam, saudara. Orang tuh bisa nasihat kita tuh ngeri-ngeri tuh pendapat orang. Itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Lalu ada ajaran-ajaran tidak baik dari mana? Dari ramalan bintang. Saudara, saya kemarin ngomong-ngomong baca ramalan bintang 2026. Saya hitung-hitung mungkin 8 tahun lebih nggak pernah baca begituan ya. Karena persiapan khotbah hari ini saya coba baca ramalan bintang 2026. Ramalan bintang ada bintang apa itu? Sagittarius, Gemini, apalagi saya nggak ngerti ya. Aries, bintang apa? Pluto, bukan Pluto. Bintang apa lagi? Banyak lah ya. Saya udah nggak ikut begituan ya. Saya nggak tahu bintang apa aja. Nah saya baca bintang Gemini. Mau saya bacain tentang ramalan bintang Gemini? Enggak lah ya. Nanti pulang-pulang ingetnya ramalan bintang Gemini ya. Firman Tuhan dilupain. Nah saudara, saya bacain ya. Tapi saya nggak sebut itu bintang apa. Supaya saudara pulang damai sejahtera. Saudara, ada satu bintang ya. Taruhlah bintang Pluto. Karang-karangan saya ya. Waktu saya baca itu ramalan bintang Pluto di tahun 2026. Hati-hati tahun 2026 Anda akan mengalami sakit pencernaan. Kalau kita baca itu bintang kita. 2026 sakit pencernaan. Setahun kita lewati 2006 dengan stres. Kenapa? Pikiran kita terkontaminasi. Kehidupan kita sehari-hari akan stres. Pencernaan. Lalu baca tentang jodoh. Ini saya karang-karang sendiri ya, jodoh. Mohon maaf, 2026 Anda masih jomblo. Wah. Gimana kalau kita yang mengharapkan punya pasangan? Lah ilah jomblo lagi, jomblo deui. Pulang kita stres kan? Jomblo lagi. Baca tentang keuangan bintang Pluto 2026. Mohon maaf, Anda kerek lagi tahun ini. Wah, itu akan mempengaruhi kita, jomblo, kerek. Waduh, ngenes banget 2026. Ini mempengaruhi pikiran kita. Dan waktu kita menjalani hidup 2026, kita stres. Kita bisa menjadi orang yang khawatir, sensitifan, gampang tersinggung. Karena semua terpengaruh di dalam pikiran kita. Makanya Paulus mengatakan, ubah itu pikiran. Kenapa? Karena pikiran kita terkontaminasi dosa, terkontaminasi ajaran-ajaran tidak benar. Dan ini akan mempengaruhi hidup kita. Sehingga hidup kita bisa serupa dengan dunia. Semua di pikiran. Saudara, dari sini kita belajar, saudara. Kenapa kita nggak berubah? Mungkin sering kali yang menjadi fokus kita adalah perilaku. Perilakunya yang terus ditahan. Ya, jangan ngomong kasar ya, oke. Tangan jangan gaplok orang ya, oke. Perilakunya yang dikejar. Tetapi orang lupa, saudara, akarnya itu dari mana? Pikiran. Pikirannya yang harus ditransformasi, pikirannya yang harus diubah, mindsetnya yang harus diubah, sudut pandang cara berpikirnya yang harus diubah. Kalau pikirannya diubah, perilaku pun akan mengikut. Jadi saudara, mari kita mengubah mindset pikiran kita ini. Harus diubah. Nah saudara, pertanyaannya saudara. Bagaimana kita bisa mengubah pikiran kita? Renungan yang terakhir pada pagi hari ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengubah pikiran kita. Saudara ingat tadi ini, yang misterius tadi? Pikiran kita mau diubahkan itu oleh pihak luar. Jadi kan pasif, diubah. Berarti yang mengubah kita itu ada pihak luar yang mengubah kita. Dari kata pasif ini kita dapat keterangan, petunjuk, ada pihak luar yang mengubah kita.
Siapa yang sanggup mengubah pikiran kita? Saudara, jawabannya adalah pihak luar yang mengubah pikiran kita itu adalah pertama, Alkitab. Kedua, Roh Kudus. Ini seperti satu keping uang logam punya dua sisi yang berbeda, nggak bisa dipisah-pisahkan. Alkitab dan Roh Kudus, inilah yang akan mengubah pikiran kita. Jadi pada waktu kita baca Alkitab, inilah akan mengubah kita. Dan Roh Kudus akan bekerja menggunakan Alkitab itu, firman Tuhan itu untuk mentransformasi pikiran kita. Nah saudara, mari kita lihat di dalam Alkitab, 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi pada waktu kita membaca Alkitab, saudara, Alkitab firman Tuhan itu akan mengkikis pikiran kita yang sudah terpengaruh oleh konsep duniawi. Pada waktu kita baca Alkitab, Alkitab itulah yang akan menegur kita kalau nilai pola pikir kita itu keliru. Kalau kita baca Alkitab, Alkitab itulah yang akan memberikan nutrisi di dalam pemikiran kita. Alkitab itu akan menjaga pola pikir kita tetap setia kepada kebenaran Allah. Waktu kita baca Alkitab, disitulah Roh Kudus juga akan memakai firman Tuhan itu untuk mentransformasi pemikiran kita. Jadi kita butuh Alkitab, kita butuh Roh Kudus untuk mentransformasi pikiran kita. Saudara, saya jadi teringat dengan masa lalu ya. Dulu saudara, SMP saya sudah mulai kuat merokok ya. SMP sudah kuat merokok. Lalu dulu juga waktu jadi pemuda, saya itu jauh dari Tuhan. Nggak mau deket-deket sama Tuhan. Terus dulu juga saya itu menjadi orang yang minder, saudara. Kalau ditanya, kenapa dulu Pak Ardi merokok? Dulu saya merokok waktu remaja nih ya. Nah ini hati-hati ya. Orang menurut saya anak remaja itu sedang mencari identitas dirinya. Saya nonton film Andi Lau waktu remaja. Saudara ada yang tahu Andi Lau? Tidak ada yang tahu. Ari Wibowo tahu. Andi Lau tahu ya? Yang ganteng itu. Ya, artis Hong Kong, Andi Lau ya. Andi Lau dulu itu kan suka masuk di TV itu. Terkenal Andi Lau, Aaron Po, zaman-zaman saya itu. Siapa lagi itu ya? Pakai kacamata hitam, keren. Terus ngerokok. Waktu saya lihat itu, keren ya. Nah itu film mempengaruhi pikiran saya. Ngerokok itu keren. Lalu teman-teman saya yang SMA ngomong begini, ngerokok Di, kalau nggak ngerokok, lu itu kayak, disebutin lah. Harus ngerokok. Kalau nggak ngerokok, kamu itu sama aja kayak orang titik-titik. Nah, ngerokok. Itu nancap di kepala saya. Akibatnya saya ngerokok. Jadi tanya, kenapa Dik dulu kamu ngerokok? Supaya kelihatan keren, kayak Andi Lau. Andi Lau ya. Kayak Andi Lau. Terus kalau ditanya, kenapa Dik dulu sempat jauh dari Tuhan? Karena dulu teman SMA saya pernah ngomong begini, salah satu faktornya dia mengatakan gini, Dik, selama kita hidup, selama kita masih muda, nikmati. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, lakukan semua, mumpung kamu masih muda. Kalau kamu sudah tua nggak bisa apa-apa lagi, kalau sudah tua baru bertobat. Saya pikir-pikir, iya kalau bisa bertobat, atau mati tengah jalan. Terus saya pikir-pikir, iya juga ya, mumpung masih muda, nikmati. Saudara lihat itu mempengaruhi pikiran. Dan itu membuat saya menikmati hidup, jauh dari Tuhan. Saudara dulu saya minder juga, kenapa minder? Saudara dulu saya suka dibecandain. Bercandain ngapa? Kalau saya di foto keluarga hitam sendirian. Makau sendiri, Badung sendiri, hitam sendiri. Suka dibecandain. Waktu ngelahir mati lampu lah kejebret. Jadi keluarnya jadi hitam.
ya, dibecandain, salah ngambil anak lah di rumah sakit, dibecandain. Nah, saudara hati-hati ya dengan bercanda ya. Kita orang tua bercanda sama anak ya. Mungkin itu ketawa lucu. "Ah!" Tapi bercanda itu bisa menghantam kepribadian anak dan itu bisa membuat luka batin sampai dewasa dan belum tentu bisa sembuh. Belum tentu bisa sembuh. Itu akan membekas dan sulit sekali untuk diobati. Hati-hati kita berkata, apalagi bercanda dengan anak. Kita bisa ketawa-ketawa, tapi itu menghantam kepribadiannya, itu membentuk karakter. Nah, jadi saya merasa, aduh, saya ini berharga apa enggak ya? Tetapi waktu saya bertobat, apa yang terjadi? Saya membaca Alkitab. Betul, Alkitab saya baca. Waktu saya baca Alkitab, saya baru sadar. Keren itu bukan merokok. Keren itu kalau hidup saya memuliakan Tuhan, itu baru keren. Itu mengubah paradigma saya, mengubah pikiran saya, dan itu mengubah kehidupan saya pelan tapi pasti. Lalu saya baca juga di dalam Alkitab, bahwa Tuhan itu mati di atas kayu salib. Yesus mati karena dia mengasihi manusia, termasuk diri saya. Lalu saya mulai sadar bahwa saya ini berharga. Saking berharganya saya, Yesus mau mati di atas kayu salib buat saya dan buat banyak orang lain lagi. Saya berharga. Itu mengubah pikiran saya yang gak berharga menjadi saya ini berharga. Pelan-pelan firman Tuhan itu mengikis, memperbaiki pikiran saya. Lalu saya juga baca Alkitab lagi. Waduh, hidup ini waktu masih muda bukan untuk menghambur-hamburkan nafsu. Tapi justru sejak masa muda, layani Tuhan, itu baru keren. Saudara, banyak hal ini dikoreksi oleh Tuhan. Dan ini mentransformasi kehidupan pelan demi pelan. Tapi pasti. Saudara, pertanyaannya adalah, di mana Alkitab saudara? Saudara, di mana Alkitab? Masih nggak kita baca? Kalau sudah lama kita nggak baca Alkitab, seberapa lama juga pola pikir kita udah dibentuk sama dunia. Karena nggak ada yang menjaga pola pikir kita. Kita nggak baca Alkitab. Nggak ada Alkitab yang menjaga pola pikir kita. Nggak ada Alkitab yang terus mengkikis, mengoreksi pikiran kita yang sudah kebentuk sama dunia. Saudara, di mana Alkitab kita? Mari memulai tahun baru ini, kita ambil Alkitab kita di lemari yang mungkin sudah berdebu, yang sudah lama kita nggak pernah baca. Ambil lagi, kita baca. Nggak ada lagi alasan, nggak ada waktu. Alkitab sekarang ada di handphone. Kapanpun kita bisa baca. Lagi mesen makanan, lagi tunggu makanan datang pun kita bisa baca kok. Persoalannya kita mau atau enggak. Itu aja. Persoalannya kita mau baca atau tidak. Saudara, mari kita membaca Alkitab. Inilah yang akan mengkikis, menjaga pikiran kita tidak dibentuk oleh dunia. Dan di sini Roh Kudus akan bekerja mentransformasi pikiran kita. Pikiran kita ditransformasi, maka kelakuan kita, tingkah laku kita, kehidupan kita akan serupa Kristus, bukan serupa dunia. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya akan membacakan Roma ayat pasal 12 ayat 2 untuk kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ini terus berkumandang di dalam setiap hati kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami kembali lagi membaca firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu, karena bisa menjaga pikiran kami, bisa mengoreksi pikiran kami, boleh kembali menegur, menuntun pikiran kami sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tolong kami, biarlah kami melangkah di tahun 2026 ini kembali
mengambil Alkitab, kembali membaca dan merenungkannya. Terima kasih Bapa di surga, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Ardi yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita, untuk mengingatkan kita, untuk boleh terus tekun membaca firman Tuhan. Baik, saat ini saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Mari saat ini kita bersama-sama mengakui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disediakan di setiap kursi, yang akan dimasukkan pada saat nanti setelah selesai ibadah di belakang, di kantung belakang, ataupun bisa melalui transfer atau QRIS. Baik, sambil mempersiapkan persembahan kita, mari kita angkat pujian, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh ditaburkan oleh firman yang begitu indah, agar kami boleh terus hidup bertekun di dalam Engkau ya Tuhan. Dan saat ini juga kami mengucap syukur kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu. Biar persembahan yang boleh terkumpul
boleh hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, yang berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, saat ini kita mau sama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa supaya di tahun 2026 setiap jemaat GKM Hosana dapat semakin erat dan hangat sebagai satu keluarga Allah. Serta mau dimuridkan supaya pada akhirnya dapat melayani dan memuridkan. Baik, kita angkat suara bersama-sama. Ya Tuhan, kami serahkan doa-doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sudah tiba kita di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita pujikan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terkasih di dalam Kristus, arahkanlah hatimu dan pikiranmu pada Tuhan yang sudah menjaga kita di sepanjang tahun 2025. Pulanglah dan terimalah pengutusan dan berkat serta penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2026 ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau di dalam setiap langkahmu. Tuhan menyinari jalanmu dengan terang wajah-Nya dan melimpahkan kasih karunia-Nya atasmu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, menuntunmu dengan damai sejahtera-Nya, sehingga melalui hidupmu, nama Tuhan dimuliakan sampai ke ujung bumi, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan bersatu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada beberapa warta yang akan disampaikan. Pertama-tama, adakah jemaat yang baru pertama kali hadir pada hari ini? Jika ada, bolehkah berkenan untuk bangkit berdiri? Untuk kami boleh mengenal.
Selamat datang Ibu, Bapak, dan Saudara. Apabila belum ada tempat beribadah yang tetap, boleh kembali di tempat ini. Apabila berlibur di Bandung, selamat menikmati Bandung. Warta berikutnya adalah hari Minggu ada sakramen perjamuan kudus di ibadah umum 1, 2, 3 serta di cabang Cembeluit. Ibadah remaja tanggal 4 Januari nanti digabung dengan ibadah umum. Yang bertugas tertera di layar, boleh mempersiapkan diri. Demikian warta pagi ini. Sekali lagi selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.